356 hari. Aku terkenal selama 1 tahun sepanjang kelas 8. Ironinya, popularitasku hilang pada siapapun, terutama diriku sendiri. Lagi pula, aku telah menghabiskan beberapa tahun pertama di sekolah menengah dengan dicap sebagai orang yang bodoh. Di antara hal-hal lain yang tidak terlalu menyenangkan selama berada di kelas itu. Bagaimana aku secara instan terlempar dari kerumunan yang semua orang coba hindari, pergi ke kerumunan yang semua orang inginkan. Hanya ada satu penjelasan, yaitu takdir. Hari pertama kelas olahraga tahun itu, kami semua duduk-duduk di antara lantai berdebu, mendengarkan pedoman tata cara berpakaian, aturan sportivitas yang baik, dan harapan partisipasi yang antusias. Ya, benar saja, aku menjadi linglung ketika guru kami terus mengoceh sampai dia menyatakan bahwa sudah waktunya untuk menentukan teman satu loker. Semua orang melirik diam-diam pada seorang gadis yang duduk di sekitar mereka. Dia membacakan pasangan satu persatu. Mereka dipilih secara acak, dan oleh karena itu tidak ada yang bisa secara akurat memprediksi seberapa banyak mereka akan menderita dari hasilnya. Ketika guru olahraga membaca namaku, aku memejamkan mata saja dan menunggu. Nama yang mengikutinya adalah nama gadis paling populer di kelasku. Perutku langsung turun. Aku lebih suka ditugaskan ke pasangan yang paling tidak higienis daripada seorang yang begitu cantik, sangat disukai di kelas, dan begitu sombong. Dia berbalik dan menatapku dengan jelas mengungkapkan rasa jijiknya sendiri dengan tangan kejam yang telah ditakdirkan kepadanya. Lalu aku tarik napas berat, mengantisipasi bahwa tahun ini tidak akan lebih mudah dari tahun lalu. Seiring jalannya waktu, menurutku aku salah. Faktanya bahwa meskipun aku tidak bergaya, aku bisa baik. Dan meskipun aku tidak cantik, aku memiliki selera humor yang baik. Dan bertentangan dengan kesan pertamaku, pasanganku sebenarnya cukup cerdas dan menyenangkan berada di dekatku. Akibatnya, percakapan tertahan yang aku dan temanku bagikan selama beberapa minggu pertama. Apakah ini kaos kakimu? Perlahan, perbincangan ini berkembang menjadi diskusi tentang kesia-siaan hoki di lantai. Makanan kafeteria sebenarnya terbuat dari apa ya? Dan apakah guru bahasa Inggris kami sebenarnya gila atau hanya berusaha membuat kami tertarik dengan ceramahnya? Berbeda seperti siang dan malam, kami berdua entah bagaimana menjadi dekat. Jadi aku menjadi populer karena pergaulan. Sejak saat itu, saya tidak pernah menghabiskan satu lagu pun di dinding di pesta dansa. Dan aku bisa berada di mall setiap akhir pekan, meskipun tidak membuat regu pemandu sorak-sorai. Aku menghabiskan setiap pertandingan sepak bola di tribun yang dikelilingi oleh orang-orang yang sepertinya tidak pernah memperhatikan aku sebelumnya. Aku telah berubah dari hampir tidak terlihat menjadi seorang yang ingin dilihat orang dalam hitungan minggu. Tidak diragukan lagi, popularitas memang memiliki manfaatnya. Sungguh melegakan karena tidak disebut-sebut lagi dan terasa nyaman untuk merasa seolah-olah aku termasuk. Tahun berlalu bukannya berlarut-larut selamanya, dan segera kami telah lulus, menghabiskan musim panas di kolam renang dan memulai tahun pertama di sekolah menengah. Teman-temanku masuk di sisiku. Kami yakin bisa masuk secara otomatis. Apa yang kutemukan, bagaimanapun, bahwa dengan lebih
banyak siswa, ada lebih banyak kelompok dan klik yang sama populernya dengan kami. Orang tidak serta-merta menerima Anda hanya karena Anda dikagumi di sekolah menengah. Ketika minggu-minggu berlalu, aku mendapati diriku yang berjuang untuk mengikuti dan melakukan hal-hal yang kurasa tidak nyaman untuk mempertahankan status sosialku. Tidak butuh waktu yang lama bagiku untuk menyadari bahwa lingkungan sosial bukan lagi untukku. Jadi suatu hari aku melakukan suatu hal yang tidak terpikirkan. Aku duduk di meja yang berbeda untuk makan siang. Orang-orang yang kutemui hari itu menjadi teman baik dan mereka masih menjadi temanku hingga sekarang. Mereka menyukaiku hanya karena siapa diriku, bukan karena aku bisa mengundang mereka pergi ke pesta atau memperkenalkan mereka kepada pria-pria terpanas. Aku selalu merasa nyaman dengan mereka, dan dukungan mereka mendorongku untuk memperluas wawasanku. Alih-alih menjadi pemandu sorak, kami bergabung dengan paduan suara. Alih-alih nongkrong di mall, kami merencanakan piknik di taman. Kekaguman mereka tulus dan berbalas. Popularitas 365 hari telah mengajariku untuk mengenali apa yang palsu dan yang tidak palsu. Bertahun-tahun menjadi hanya gadis lain, mengajariku bahwa persahabatan sejati ditemukan di tempat-tempat yang tidak terduga dan ketulusan itu mengalahkan popularitas. Lebih baik dipuji karena kebaikan daripada pakaianmu. Lebih baik menyenangkan untuk dikagumi karena bakat daripada status Anda. Menerima diri Anda apa adanya dan menemukan teman-teman yang dicintai karena Anda adalah orang itu. Anda akan memberikan lebih banyak kebahagiaan dan kenyamanan daripada popularitas apapun.